Sekarang pembahasan tentang awwaluma nazala. Pembahasan tentang awwaluma nazala, ayat yang pertama kali turun itu adalah ukhtulifa fi awwalima nazala minal Qur'ani ala aqwalin. Ada beberapa perbedaan pendapat di dalam permasalahan ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Dan beberapa pendapatnya, yang pertama, bahwa as-sahih Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama itu adalah ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang paling masyhur, paling sahih. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan hal ini, pendapat ini dikuatkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya awal pertama kali ayat yang diturunkan oleh pertama kali ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ar-ru'ya as-salihah fin naum. Mimpi. Nah, mimpinya Nabi itu mimpinya ar-ru'ya as-salihah. Makanya mimpinya Nabi itu bisa dijadikan sebagai syariat, berbeda dengan mimpinya para wali, berbeda dengan mimpinya orang-orang biasa. Walaupun di situ ada khilaf di para wali itu, wali-wali Allah, apakah mimpinya bisa menjadi syariat atau tidak. Tapi secara masyhur dan secara sahihnya bahwasanya yang bisa dijadikan syariat itu adalah hanyalah mimpinya para utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, yang bisa dijadikan syariat. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Nah, kanjeng Nabi melihat mimpi itu seperti halnya sinar fajar. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian kanjeng Nabi diberikan rasa cinta. Nah, rasa cinta untuk menyepi. Nah, untuk uzlah bahasanya. Kalimat hubbiba ilaihi al-khala di sini ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rasa cinta. Rasa cinta itu tidak bisa tidak bisa dibuat sendiri oleh manusia. Yang bisa membuatnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk mencintai seseorang, mencintai sesuatu tanpa Allah berkehendak untuk memberikan kita rasa cinta tersebut. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Nah, dan kanjeng Nabi menyepinya atau uzlahnya itu di Gua Hira. Fa yatahannats fihi. Kemudian kanjeng Nabi beribadah at-ta'abbud al-layaliya zawatil adad qabla ayan ila ahlihi wa yatazawwad lidzalik. Dan kanjeng Nabi berhari-hari bermalam-malam di situ, kemudian setelah kemudian pulang lagi untuk mengambil bekal lagi, kemudian ke Ghar Hira lagi untuk beruzlah lagi. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwad limithliha. Dan kanjeng Nabi meminta mencari bekalnya itu di Sayyidah Khadijah. Hatta ja'ahu al-haq fi Ghar Hira, fa ja'ahu al-malak faqala iqra. Sehingga pada suatu waktu datanglah al-haq. Al-haq di sini ada yang mengatakan di sini itu turunlah ayat, ada yang mengatakan di sini itu adalah turunnya ayat dari al-sang al-haq gitu loh. Kemudian faqala iqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ma ana biqari. Faja'ahul malak, maka datanglah datanglah seorang malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepada kanjeng Nabi, "Iqra, bacalah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Maka malaikat itu justru malah mendekapku sampai aku itu jahat itu bahasanya itu sampai kesusahan. Tsumma arsalani faqala iqra, qultu ma ana biqari. Kemudian menyuruhku lagi, bacalah, ma'ana biqari. Kemudian kanjeng Nabi lagi menjawab sampai kepada yang ketiga kalinya seperti itu. Faqattani ats-tsalitsah tsumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah, sampai ketiga kalinya barulah disebutkan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa fi ba'di riwayat hatta balagha ma lam ya'lam. Nah,
Para pemirsa, di sini juga kita bisa mengetahui bahwasanya esensi Iqra di sini bukan hanya permasalahan membaca. Karena Iqra di sini titik tekannya itu bukan hanya bisa baca atau tidak, tapi mampu untuk memahami, tapi mampu untuk berpikir, tapi mampu untuk membuka hati. Nah, di sini. Makanya Iqra bismi rabbik nanti disinergikan dengan ayat selanjutnya, yaitu adalah alladzi 'allama bil qalam. Nah, gitu kan. Yang mana memberikanmu ilmu, nanti Allah yang akan mengajarkanmu gitu loh. Dan pada ayat ini juga diterangkan bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu menggunakan redaksi Rob, bukan Allah. Enggak Iqra bismillah, enggak, tapi Iqra bismi rabbik. Ini untuk apa? Ini untuk menyadarkan bahwasanya yang berbicara kepada kamu Muhammad itu adalah Rob, itu adalah Tuhan. Kalau maknanya Rob, kalau dalam linguistik bahasa Arab, ketika makna Rob itu nanti maknanya itu adalah huwa al-haqqu al-wahid alladzi yurabbi kullal marbub. Itu adalah Arab ini adalah zat yang satu, yang esa, yang yang meliputi, yang yurabbi. Yang bahasanya yurabbi itu yang menguasai seluruh alam, yang menguasai yang dikuasainya. Yurabbi kullal marbub. Nah, hadisnya itu panjang gitu loh. Al-hadits bitulihi. Nah, dari situlah kita bisa paham bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan itu justru menggunakan redaksi Rabb. Ini dalilnya untuk dalil penguat daripada pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga teman-teman, di sini kita bisa tahu bahwasanya dari ayat Iqra tadi yang saya jelaskan bahwasanya menggunakan redaksi Rabb. Yang Rob ini di linguistik Arab ini sangat meluas sekali maknanya, itu juga memiliki satu lagi makna yang terkandung di dalamnya, yaitu adalah ketika Allah menisbatkan menyebut dirinya sebagai alladzi khalaqal insan, yang mana menciptakan manusia. Ini justru menguatkan bahwasanya Allah itu adalah benar-benar Rob. Salah satu bukti kekuasaannya itu adalah Allah mampu menciptakan manusianya dari min alaq, dari segumpal darah. Dan dari segumpal darah ini, kekuasaannya tidak berhenti di sini. Dari segumpal darah ini kemudian Allah allama bil qalam, yang mana kemudian mengajarkan manusia, mengajarkan kamu Muhammad dari apa yang kamu tidak ketahui. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mana memperlihatkan, yang mana mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka tahu. Nah, gitu. Jadi di sini ada titik sadar, ada perasaan menyadarkan kepada manusia bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal darah yang hina. Kemudian Allah dari derajat yang rendah itu, dari hina itu, kemudian Allah mengajarkan apa yang tidak ia tahu, yaitu adalah ilmu. Sedangkan ilmu itu adalah nurun. Ilmu itu adalah cahaya minallah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kuasa Allah itu sangat-sangat tidak terbatas sekali. Yang mana mengajarkan manusia, yang mana manusia itu dari segumpal darah yang hina, kemudian diajarkan ilmu, yang ilmu itu adalah nur, cahaya minallah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Ar-Rabb, Al-Haqqu, Al-Ma'bud, Yurabbi kullal marbub. Pendapat yang kedua, Al-Qaulu Ats-Tsani, ya ayyuhal muddatsir. Ayat yang